Hai, perkenalkan nama saya Farida Aldayani Ambarita, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas dari Stika Sudya Dharma Husada. Di sini saya ingin menjelaskan tentang berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama yaitu presentasi. Presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi adalah topik pengajuan kegiatan, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Tidak seperti pidato, lebih sering dibawakan dengan acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dilakukan di bisnis pertunjukan. Tahap-tahap dalam presentasi yaitu: pertama, menentukan topik, menentukan tujuan, mengenali situasi dan audiens Anda, menyusun materi, menentukan pendekatan yang Anda gunakan, menyusun slide presentasi, latihan presentasi Anda. Teknik presentasi yang pertama yaitu prinsip motivasi. Ada beberapa cara agar seorang termotivasi untuk mendengar sesuatu hal, diantara dengan menggunakan prinsip 5W tambah 1H. Yang kedua, prinsip perhatian. Pendengar akan memperhatikan pembicara apabila yang dibicarakan itu bersifat menarik. Dan dengan kata lain, pendengar akan mempunyai minat mendengar apabila pembicara dalam menyampaikan informasi melakukan sesuatu hal yang menarik. Yang ketiga, prinsip kegunaan. Menentukan terlebih dahulu kegunaan dari uraian yang akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar pendengar tidak mempunyai rasa penasaran mengapa seorang pembicara menyampaikan informasi tersebut kepada pendengar. Yang keempat, prinsip keinderaan. Menggunakan alat yang berhubungan dengan panca indera dan melakukan pembicaraan atau presentasi. Yang selanjutnya, prinsip unggulan. Mengulang kembali materi yang diutarakan. Hal ini supaya pendengar lebih mudah mengingat apa yang disampaikan. Selanjutnya, prinsip pengertian. Ketika mempresentasikan suatu hal, seorang pembicara dalam menyampaikan informasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pendengar. Jenis-jenis presentasi yaitu: pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Yang kedua, presentasi naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan. Yang keempat, presentasi extempore. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang seminar. Seminar adalah kegiatan yang memungkinkan hadirnya informasi atau temuan baru yang dilakukan mahasiswa dengan bimbingan seorang guru besar atau ahli dalam membahas suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, seminar itu suatu kegiatan yang dilakukan dalam bahasa suatu persoalan dari segi tertentu atau dari berbagai segi oleh ahli dalam persoalan itu atau yang minatnya. Ciri-ciri seminar: yang satu, berbentuk forum. Kedua, mengacu pada makalah. Yang ketiga, membahas isu ilmiah. Yang keempat, adanya respon dari audiens. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pidato. Pidato adalah suatu kegiatan berupa ajuan dengan susunan yang baik untuk menyampaikan gagasan kepada orang banyak. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan atau maksud kita dengan sukarela. Pidato juga merupakan suatu kegiatan untuk berorasi di depan umum. Ciri-ciri pidato: 1. Pidato harus memiliki tujuan yang jelas. Kedua, sebuah pidato harus mengandung atau memuat kebenaran. Yang ketiga, penyampaian pidato harus jelas dan semenarik mungkin. Selanjutnya, pidato harus bersifat efektif, dapat diseling dengan humor. Yang selanjutnya, penyampaian pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang terang dan jelas. Unsur-unsur pidato yaitu: 1. Pendahuluan, salam pembuka, sapaan, puji syukur, isi pidato, penutup pidato, salam penutup. Debat. Debat adalah perbincangan antara beberapa orang yang membahas suatu masalah dan masing-masing mengemukakan pendapat atau alasan. Menurut Widyawarta dalam buku tahun 1999 halaman 21, berdebat berarti berbicara kepada lawan bicaranya untuk membela atau menyerang atau pendapatnya, saling beradu kepandaian dan logika.
Jenis debat. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Debat periksaan ulangan. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Unsur debat. Pertama, mosi, yaitu hal atau topik yang diperdebatkan. Kedua, tim pro. Tim pro yang setuju pada topik yang didebatkan. Ketiga, tim kontrak. Tim oposisi, tim pro atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang didebatkan. Selanjutnya, tim netral, moderator, notulen. Terima kasih.